Halo teman-teman, masih ingat pembahasan yang lalu tentang tulang? Tulang merupakan alat gerak pasif. Tulang membutuhkan bantuan dari si alat gerak aktif agar bisa bergerak, ya kan? Nah, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih siapa si alat gerak aktif itu? Si alat gerak aktif yang dimaksud adalah otot, atau kalian biasa kenal juga dengan daging. Jadi mulai sekarang jangan bingung ya antara otot dan daging, karena keduanya sebenarnya sama aja. Tapi gimana ya cara otot bisa menggerakkan tulang? Agar otot bisa menggerakkan tulang, otot harus melekat pada tulang. Bagian otot yang melekat pada tulang disebut dengan origo dan tendon. Loh, kok namanya ada dua ya? Hal itu karena origo dan tendon merupakan dua struktur yang berbeda. Coba deh kalian cari tahu apa bedanya antara origo dan tendon, lalu tuliskan di kolom komentar perbedaannya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalian kepo gak sih kenapa otot disebut alat gerak aktif sedangkan tulang disebut alat gerak pasif? Apakah penamaan itu hanya sekedar penamaan saja atau memang ada dasarnya? Tentu ada dasarnya ya teman-teman. Otot dinamakan alat gerak aktif karena kemampuan otot untuk berkontraksi dan berelaksasi. Waduh, apalagi tuh relaksasi dan kontraksi? Dari praktikum, ternyata talinya lebih panjang saat tangan Pak Dewa tertekuk. Hal tersebut membuktikan adanya perubahan panjang dan ketebalan otot saat terjadi pergerakan. Saat tangan Pak Dewa tertekuk, otot bagian atasnya atau otot bisepsnya memendek dan menebal. Nah, kondisi ini disebut dengan kondisi otot saat kontraksi. Berarti kalau begitu, relaksasi adalah kondisi otot saat kembali ke ukuran semula. Wah, ternyata simpel banget ya antara kontraksi dan relaksasi. Teman-teman, menurut kalian ada berapa macam sih otot di tubuh kita? 1, 2, 10, atau bahkan ratusan? Waduh, kalau sampai ratusan repot banget pasti ya ngingetnya. Untungnya di tubuh kita cuma ada 3 macam otot. Ada otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Nah, biar paham apa bedanya dari ketiga otot tersebut, mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, otot di dalam tubuh manusia memang banyak sekali. Sekitar 35-45% tubuh manusia terdiri atas otot. Otot bekerja sama dengan tulang sehingga timbullah suatu pergerakan pada tubuh manusia. Ada 3 jenis otot pada manusia. Otot yang pertama adalah otot polos. Otot polos berbentuk pipi dan meruncing di kedua ujungnya. Bentuk seperti ini dinamakan bentuk gelendong. Otot ini bekerja secara volunter atau otonom, yaitu kerja tanpa dapat kita perintah. Coba deh teman-teman memerintah lambung dan usus teman-teman untuk berhenti mencerna makanan. Bisa atau tidak? Pasti tidak bisa kan? Setiap sel memiliki satu inti yang terletak di tengah sel. Jadi warna ungu dan hitam ini adalah inti sel. Nah, kenapa sih dinamakan otot polos? Dinamakan otot polos karena otot ini tidak mempunyai garis melintang di dalam selnya. Terlihat polos ya selnya. Otot polos dapat bekerja terus-menerus bahkan saat kita tertidur, tetapi lambat dalam menanggapi rangsang. Otot polos terletak pada saluran pencernaan dan juga saluran pernafasan. Otot yang kedua adalah otot rangka atau otot lurik. Merupakan otot yang jumlahnya paling banyak di tubuh kita. Berbentuk silinder dengan inti yang berada di tepi.
Dinamakan lurik karena bergaris-garis melintang. Teman-teman bisa lihat ada garis-garis putih atau garis-garis pinknya ya. Jadi inilah yang menyebabkan otot rangka disebut juga dengan otot lurik. Otot rangka atau otot lurik ini cepat dalam menanggapi rangsang tetapi mudah lelah. Jadi kebalikan dari otot polos. Otot lurik atau otot rangka bersifat involunter, bekerja setelah ada perintah. Otot rangka akan bergerak kalau baru otak teman-teman memerintahkannya untuk bergerak. Jika diuraikan, otot lurik terdiri atas serabut-serabut halus yang tipis yang disebut aktin dan serabut-serabut halus yang tebal disebut dengan miosin. Nanti teman-teman bisa cari lebih lanjut ya gambarnya. Nah, otot ini terdapat di seluruh tubuh kita, ada di tangan, di kaki, bahkan di wajah kita ya. Otot yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung ini memiliki bentuk yang menyerupai otot rangka tetapi bercabang. Otot ini bekerja seperti otot polos, yaitu volunter atau otonom. Kita tidak dapat memerintah kerja jantung ya. Nah, karena namanya otot jantung, otot ini hanya terdapat di jantung. Berarti sekarang kalian seharusnya sudah paham ya apa bedanya otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Nah, sekarang kita tinggal ke sesi yang terakhir nih.